Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa setia Titik Suryanti Channel, kali ini saya akan membuat konten ya, tentunya buat semuanya ya. Tapi kali ini saya fokuskan untuk ibu rumah tangga ya. Mengapa saya pilih ibu rumah tangga kali ini? Karena ibu rumah tangga ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa sekali untuk mengatur kebutuhan rumah tangga dalam setiap bulannya, ya. Karena ibu rumah tangga ini selalu menjadi apa ya? Selalu menjadi peran utama di dalam mengatur keuangan sebuah rumah tangga atau keluarga. Untuk itu ikuti terus ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, serta komen untuk channel saya. Oke. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips atau cara mengatur keuangan bagi ibu rumah tangga agar pengeluarannya tidak lebih besar daripada pendapatan atau lebih besar pasak daripada tiang. Nah, apa saja yang harus ibu lakukan untuk mengatur keuangan? Ya, setelah pendapatan dicatat, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat rencana rutin bulanan, ya. Jadi ibu sebelum melaksanakan aktivitas bulanan, sebaiknya membuat rencana bulanan terlebih dahulu, ya. Agar selama 1 bulan itu seluruh pengeluaran keuangan itu bisa dibuat sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, atau jadi pengeluaran itu dikeluarkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya, ya. Nah, tentu saja ibu kan tahu ya apa saja pengeluaran bulanan kira-kira untuk belanja dapur misalnya ya. Setiap bulan berapa yang direncanakan pada bulan itu, berapa ya. Atau yang direncanakan pada bulan yang dicatat saat itu. Misalnya ibu membuat rencana bulanan pada setiap tanggal 1 misalnya ya, setiap tanggal 1 ibu membuat rencana bulanan untuk 1 bulan ya. Misalnya tanggal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu apa saja yang direncanakan. Itu harus ibu ya, agar pencatatan seperti ini dibuat tujuannya untuk pengeluaran tidak akan meleset daripada yang sudah kita rencanakan, Bu ya. Ini agar menyelamatkan keuangan kita, Ibu ya. Kalau keuangan kita tidak kita selamatkan, tentu saja akan habis dengan percuma ya. Nanti ya, misalnya ibu-ibu kan biasanya ini terkadang suka sekali ya membeli sesuatu barang, padahal barang itu belum tentu berguna ya, tetapi karena misalnya ikut-ikutan teman, karena adanya promosi dan sebagainya, sehingga disinilah perlunya mencatat pengeluaran rutin ini untuk dalam 1 bulan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya Ibu. Nah, kemudian apalagi yang perlu dibuat catatan, yaitu setelah membuat catatan pengeluaran rutin, selanjutnya adalah membuat catatan pengeluaran tidak terduga ya. Catatan pengeluaran tidak terduga ini sebetulnya adalah estimasi kita ya terhadap pengeluaran yang tidak terduga. Karena mungkin dalam setiap bulan itu ada ya pengeluaran yang kita keluarkan yang sebelumnya kita tidak tahu untuk apa ya, tapi kita untuk jaga-jaga, misalnya tahu-tahu kita kedatangan tamu ya, kedatangan tamu kita mesti harus memberikan apa ya, misalnya sesuatu kepada tamu kita ya, misalnya oleh-oleh dan sebagainya. Tentu saja ini
harus kita persiapkan lebih dahulu ya, agar pada saat sesuatu yang tidak terduga itu terjadi, kita memiliki kas untuk memenuhi pengeluaran tersebut ya Ibu ya. Nah, itu ya Bu tadi ya. Setelah membuat rencana pengeluaran rutin, yang kedua adalah membuat rencana pengeluaran tidak terduga ya. Nah, Ibu, kemudian selanjutnya apa yang perlu kita buat lagi ya? Yang perlu kita buat lagi adalah kita membuat jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Kalau tadi adalah rencana-rencana ya, sekarang ini adalah akuntansinya atau pencatatannya ya. Kita buat jurnal penerimaan dan pengeluaran kas selama 1 bulan ya. Buku jurnal atau buku harian ini kita buat setiap hari ya Ibu ya, setiap hari atau setiap saat apa yang kita keluarkan itu kita catat ya. Dan jangan lupa mencatat penerimaannya ya, terlebih dahulu kita catat penerimaannya berapa di bagian debit atau debit, dan kemudian pengeluarannya adalah di bagian kredit ya. Nanti saya berikan contoh daftar jurnal penerimaan dan pengeluaran kas ya. Dengan demikian tentunya dari jurnal penerimaan dan pengeluaran kas ini setiap hari Ibu bisa mengontrolnya atau bisa mengontrol keuangan dengan baik dan akuntabel ya, serta hal tersebut bisa menjadi bukti bahwa Ibu telah menerima dan mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan pada suami Ibu ya, sehingga suami lebih sayang kepada Ibu ya, karena Ibu mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dengan baik dan benar ya. Tentu saja hal ini harus Ibu lakukan dalam setiap bulan, sehingga di sini nanti jumlah penerimaan dan pengeluaran akan sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan tentunya kita merencanakan itu tidak semua penerimaan kita habiskan, tetapi kita harus juga memiliki sisa untuk kita tabung Bu ya. Misalnya untuk pengeluaran rutin bulanan yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran tak terduga tadi, itu misalnya kita ambil dari penerimaan kita sebesar 50% ya. Kemudian yang 30% untuk saving atau untuk tabungan, yang 20% lagi kita jadikan modal usaha ya. Kita jadikan modal usaha ya Ibu ya. Jadi dari 100% penerimaan, 50% itu untuk pengeluaran bulanan yang terdiri dari pengeluaran rutin dan tidak terduga. Maksud saya pengeluaran rutin dan pengeluaran tidak terduga. Kemudian yang 30% itu untuk kita tabung, dan yang 20% itu bisa kita jadikan modal usaha ya. Apa saja usaha yang bisa kita lakukan? Nah, ibu-ibu rumah tangga ini kan sebetulnya memiliki peluang yang sangat besar untuk berwirausaha. Tentu saja wirausahanya ini yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga ya. Misalnya ibu bisa membuat cemilan-cemilan yang mudah dan ringan ya. Kemudian ibu titip-titipkan ke tetangga atau siapa saja yang bisa kita titipi, atau ibu membeli barang kemudian menjualnya kembali. Itu lebih praktis juga ya. Sehingga di sini dengan modal 20% dari penerimaan kita itu bisa menghasilkan keuntungan bagi kita ya. Tentunya ibu rumah tangga bisa melakukan ini semua karena memiliki banyak waktu untuk melakukan kegiatan ini di sela-sela kesibukan yang sudah tentunya bisa dikerjakan dengan
bersamaan ya, karena kita misalnya ya pagi-pagi ada melijo kita belanja di situ, kita bisa titip barang di situ juga ya. Jadi bersamaan dengan kegiatan kita juga bisa melakukan usaha. Itu contohnya ya Ibu ya, bagaimana kita mengatur keuangan kita bagi ibu rumah tangga. Tentunya semoga tips ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk terus menonton channel saya ya. Oke, terima kasih telah menonton dan berpartisipasi dalam channel saya, dan jangan lupa untuk share, komen, serta like, serta subscribe.